Halo guys, balik lagi di channel Harmood. Sekarang kita mau bahas tentang wedding fotografi. Sekarang gua bareng Adi. Adi ini teman gua. Udah berapa tahun kita temenan? Dari tahun 2015 kayaknya. 2015 pas kita main film fotografi juga. Adi ini salah satu partner gua di Monochrome. Yap. Dia yang bertanggung jawab as a manager, as a marketing, Semuanya pokoknya. semuanya. Iya. Coba jelasin siapa lu, udah berapa lama lu di fotografi di? Perkenalkan, saya Adi Prakarsa. Saya mulai fotografi dari tahun 2005 kayaknya deh. 2005. 2005. Terus waktu itu bapak saya tuh kasih SLR Canon i1. I1 ya? Iya. Dulu tuh pas baru lulus SMA dikasih. Nah pas masuk kuliah belum mulai fotografi itu, jadi cuman pakai kamera digital biasa. Waktu tahun 2007 kayaknya, pas acara Hima saya mulai bawa kamera analog saya, bawa pakai film Fuji film Super 400. Awal tahun tuh jadi belum ada keinginan buat beli kamera analog. Nah waktu itu tuh kebetulan di Hima, di himpunan mahasiswa manajemen Unpar tuh pada musim lomografi. Terus kebetulan waktu itu saya ada sedikit tabungan, saya beli kamera lomografi saya itu lomografi Fisheye 2. Dari situ dari tahun 2007 sampai sekarang fotografi udah jadi bagian hidup saya. Asalnya hobi, terus alhamdulillah dari tahun 2017 saya bareng Monochrome, kita berempat, ada Harir, ada saya, ada Oksi, dan ada Gionda juga. Ya mencoba untuk profesional gitu. Cuman awalnya emang pas tahun 2015 tuh saya waktu resign dari kantor saya dulu. Waktu itu dikenalin sama Gionda. Gionda tuh temannya Eke. Eke tuh dulu salah satu juga teman hunting saya di Lomografi Bandung. Nah Gionda tuh kenalan sama saya, terus kita hunting bareng. Terus lama-lama Gion tuh ngajak Harir nih untuk hunting. Pertamanya kayak ini siapa nih orang? Kan kita belum kenal. Tapi dari situ kita sering hunting bareng kayak sama Gionda, sama Oksi dari tahun 2015, terus 16 tuh kita kayak setelah hunting ngebek Bandung ya healthy walk, kita jalan-jalan ke jalan-jalanan di kota Bandung. Lama-lama kayak kita ngapain nih gitu. Waktu itu kebetulan ulang tahun saya tuh Agustus ya 2016. Terus saya ada sedikit tabungan, terus saya memutuskan untuk beli Ricoh GR. Emang kamera kecil sih, kayaknya pemirsa juga tahu ya, kamera GR yang biasa, yang original. Terus waktu itu saya foto-foto iseng aja. Ya keisengan itu membawa pada saat ada temennya Harir ya, siapa Siapa sih? si Mamang Iting. Ya, Mamang Iting. Nah, Mamang Iting tuh kebetulan dia ada dia pre-wedding ya, pre-wedding. Dia sendiri udah punya vendor sendiri kan, ada bawa vendor gitu. Waktu itu kita di Hotel Papandayan, tapi Iting tuh ngajak kita bertiga ya kayak Harir, saya sama Oksi, kayak ayo kita bantuin pre-wedding ya. Terus saya kita gitu bawa Ricoh GR, kamera analog itu apa ya? Kalau nggak salah Lubitel sama SLR. Pentax 67. Nah, Pentax 67. Kalau Oksi bawa FM2. FM2 sama Lubitel ya? Lubitel ya. Nah dari situ kayak pas lagi duduk istirahat, Oksi tuh nanya apa namanya kita nih gitu. Terus saya iseng aja Monochrome gitu ya. Kebetulan waktu itu
ada kebetulan ada albumnya Tulus ya. Eh, Album Tulus monokrom tapi K-nya satu. Album Tulus yang ada album monokrom yang judul albumnya monokrom dan si apa? Hitsnya juga monokrom gitu. Nah, kenapa disebut double K? Waktu itu Hari dan Oxy itu kebetulan punya Nikon ya. Nah, Nikon itu kan Nikor ya, double K, Nikkor. Nah, jadi nanti monokrom aja, monokrom double K gitu. Nah, itu tuh kayak awal kita bikin monokrom nih, tanpa kita sadari bakal membawa bisnis ya. Bisnis kita sampai sekarang. Gitu. Yang kita nggak nyangka bakal hampir 6 tahun di industri ini. Dan apa ya yang ngebuat kita serius tuh tahun 2017 tuh kita udah mulai kayak apa ya gimana caranya mulai gitu. Nah begitu itu kita kebetulan udah tahu nih ada dari story ya. Nah akhirnya kita memutuskan untuk subscription dengan ya membership. Nah pada situ juga kalau nggak salah Februari atau Maret kita diundang oleh Bari Story. Berarti lu start awal monokrom tuh dari hobi ya? Dari hobi. Kita tuh semuanya memang dari hobi. Kita semua dari hobi fotografi. Kita berawal dari film juga. Ya, analog fotografi. Jadi ketika kita bosan hunting terus gak ngasilin. Iya. Iya. Makanya kita buat monokrom fotografi. Iya. Nah, setelah itu kan kita nih beranjak terus monokrom fotografi awal mula nih kan. Iya. Kita tuh susah banget cari klien. Susah banget dari awal nih cari klien. Nah, awal kita dapat klien tuh gimana sih? Oke. Kita waktu itu tuh pas setelah kita ikut workshop Bari Story di Hotel Melaka tuh kita kayak nih seneng nih kita akan memulai suatu petualangan yang baru ya. Tapi kita nggak tahu kedepannya itu ada batas lain apa enggak gitu. Tapi kebetulan waktu itu tahun 2017 lupa bulan berapa ada adik kelas saya yang kebetulan juga temannya Oxy yang kontak adik kelas saya pas di Unpad di manajemen. Kang bisa foto maternity nggak waktu itu? Dan kebetulannya suaminya tuh teman saya pas baseball pas dulu di Lodaya ya. Bisa dengan budget waktu itu ya seadanya lah ya. Karena kita baru mulai banget dan nggak tahu gitu ya soal biaya ya maksudnya bukan cost ya, biaya fee kita tuh masih blank aja. Maksudnya kita pengen intinya waktu itu dikasih harga segitu kita oke aja. Terus ya waktu itu kebetulan berapa tuh waktu itu kira-kira? Kalau nggak salah sebut aja kali ya. Masih berapa, under. Masih berapa ratus ribu lah. Ya segitulah. Ya terus tapi waktu itu kayak kita seneng-seneng aja. Ya tapi juga orang mulai. Nah di situ. Berarti dunia fotografi wedding tuh nggak melulu pertama kita langsung dapat klien dari stranger gitu, enggak ya? Enggak. Sebenarnya kita tuh awalnya juga memang dari orang-orang terdekat, orang-orang yang kenal. Porto kita tuh sebenarnya dari hobi kita dulu juga gitu, dari kita main analog, awal-awal main kita digital. Nah, jadi setelah itu barulah orang-orang tuh ada yang percaya sama kita. Mulai percaya. Nah, kita baru di-hire oleh teman-teman kita. Memang fee-nya juga bukan fee yang profesional ya. Iya, masih harga teman. Harga teman sekali. sekali. Memang yang awal banget tuh yang free ya. Yang sempat. Irwan itu. Oh iya, sempat for free. Setelah itu baru kita beberapa kali memang dibayar dan harganya juga masih oke lah. Masih oke. Terus
Nah, terus gimana tuh Terus setelah itu? sebenarnya pas saya inget-inget tuh Agustus 2017 tuh kebetulan ada temannya Hadir juga, teman kuliah S2, dia pengen prewedding sama kita. Terus yang bikin ramai itu, yang bikin seru tuh karena bagi saya kan di stranger kan, stranger, terus ngerjainnya juga dalam arti memberi gambaran, sedikit gambaran ya, maksudnya how to foto misalkan prewedding sekalipun gitu, yang emang dulu kita main-main, kita bergembira, terus kita dapat klien yang di luar pertemanan kita ya, maksudnya di luar circle kita. Terus pertamanya pasti gugup, terus tapi lama-kelamaan ya saya sendiri gugup ya, terus masih kayak ini gimana nih cara ngambilnya, terus gimana formasinya, pakai lensa apa, pakai ya technical stuff kayak lensa, kamera apa gitu, sampai kita emang mau nggak mau waktu itu karena saya belum punya kamera sendiri, lensa sendiri, kita kebetulan harus menyewa ke pondok lensa. Masa-masa kita menyewa pondok lensa tuh lumayan masa-masa yang cukup berat, karena kan lumayan bisa nge-cut fee kita, walaupun fee kita juga nggak gede amat gitu. Tapi kita waktu itu berusaha dengan yang ada kita gitu, dan ya ngerjain juga seru. Terus dapat lagi ada kebetulan lamaran kecil, itu juga temennya temen ya. Terus yang bikin apa ya, justru kita tuh, saya sendiri ya karena saya yang memegang akun Barisori Monokrom waktu itu tahun 2017 sampai akhir, ada yang kontak saya ke line waktu itu, maksudnya ada di line Monokrom, sekarang udah nonaktif ya, jangan dikontak, kalau dikontak pasti nggak dibalas. Nah, ada yang kontak tiba-tiba nanya, waktu itu saya ingat banget, namanya sebut nggak, boleh ya? Boleh. Waktu itu Siena namanya itu. Terus kebetulan dia kayak, Mas, saya tertarik sama monokrom, saya pernah lihat portfolionya di Barisori, karena terus saya mau pakai monokrom, tapi saya posisinya di Belanda nih, Mas, sama calon suami saya. Saya kebetulan ke Bandung tuh menjelang pernikahan. Terus waktu itu dia nyerahin soal dililannya ke mertuanya, ke calon mertuanya. Terus kebetulan banget waktu itu kita ada lamarannya auksi ya? Iya. Lamarannya auksi itu kita juga kan, ya namanya juga ini ya, usaha bersama ya. Jadi kita waktu itu juga lamaran auksi, kita fotoin. Iya. Waktu itu juga saya yang berijazah sih Harir, saya masih pakai analog, masih pakai Lubitel, pakai Ricoh Gear, belum pakai mirrorless atau enggak DSLR. Nah, sepulang dari situ kita udah kerjain nih si lamaran kebetulan di rumahnya istrinya Oksi. Kita berbondong setim ke rumahnya calon klien kita ya, yang dihandle langsung sama ibunya waktu itu. Nah, terus kita juga di sana belum deal nih. Nah, pas kita sampai rumahnya, kita ngobrol langsung nih, bukan kliennya tapi ibunya yang langsung handle itu gitu. sering sekali ya ibunya Iya. mendominasi Iya. perdilan antar fotografi dan ya, tapi alhamdulillah ya, kita kemarin alhamdulillah waktu itu dia langsung aja deal, minta nomor rekening dan DP ya. Alhamdulillah DP. Terus selang itu ya kita tuh ya klien pertama kita yang emang stranger ya, yang benar-benar dari Barisori, dari emang kita kenal siapa dan langsung dikasih percayaan untuk nge-handle pernikahan internasional ya, maksudnya internasional. Ya? Dari mulai persiapan sampai resepsi, dan prosesnya tuh sampai sekarang tuh bagi saya tuh sangat cepat. Sorry tadi ada sedikit gangguan, ada azan duhur juga. Iya. Nah sekarang kan tadi udah klien pertama nih,
yang Ya. true client dari Strangers. Hmm. Setelah itu kan 2018-19 Hmm. dan 20 ada Pandemi. pandemi. Bagaimana tuh si monokrom melalui gelombang-gelombang pandemi tersebut gitu? Oh iya. Kita pandemi tuh tahun 2020 Maret. Ya, yang pasti kita pasti menghadapi namanya rescheduling. Rescheduling ya, Ya, dari klien. Di klien itu ada kayak ada 3, ada berapa ya? Maksudnya beberapa klien emang mestinya tuh Tapi sebelum corona memang banyak ya si kliennya. banyak. Kebetulan banyak, dan sempat sebelum corona juga, sebelum pandemi juga, bulan-bulan Januari kita ada prewedding, Februari itu ada lamaran, engagement 2 kali, dan pas belum banget pandemi itu kita wedding kita di Istana Muara, international wedding juga. Pas sebelum pandemi, waktu itu ada beberapa juga guest yang datang ke Istana Muara tuh bawa masker ya. Karena kita tuh nggak sadar itu tuh. Kayak itu benar nggak sih? Itu benar nggak sih? Terus Ini beneran terjadi nggak sih? tapi terjadi kan. Dan kita tuh April di rumah aja kan, dulu ada hashtag di rumah aja. Terus April, Mei ya? Mei, dan kebetulan ada satu klien kita, dia tuh dari dulu udah kontak kita dari dia, kayaknya dari zamannya dia pre-wedding, sampai akhirnya wedding. Cuman akhirnya tuh reschedule karena ya waktu itu lagi gelombang yang pertama ya. Berarti monokrom timbul tenggelam lah ya. Jadi ada gelombang pertama sempat hiatus, Ya. muncul lagi sebelum delta, jalan Iya, lagi kan? Jalan banget justru kita Jalan terus delta tenggelam lagi, gelombang lagi terus sampai- omikron Omicron sampai sekarang udah lumayan lagi ya. lumayan lagi. Cuman yang waktu itu yang kita hadapi tantangan tuh yang rescheduling itu yang lumayan. Tapi scheduling tuh jadinya banyak apa, jadi bulan September tuh yang asalnya bulan-bulan sebelum Agustus jadi berentetan gitu, berurutan, jadi banyak. Senang sih kita sih. Ya, di September, Oktober sampai akhirnya kita tuh mulai sampai puncaknya tuh November, Desember lah. Kita udah itu lumayan banyak kita itu. Dan akhirnya tuh Desember kita ada satu project kayaknya. Dan habis itu 2021 lagi kita juga itu 2021 mulai ya memang banyak gelombangnya sih. Banyak gelombangnya juga 2021 tuh. Cuman Nah sekarang kan udah 2022 nih, kedepannya ya apa nih yang dilakuin monokrom buat kedepannya di? kalau sekarang sih jujur saya, karena ada perkembangan Reels, ada perkembangan TikTok, kita kan harus relevan juga seputar perkembangan zaman ini buat promosi. Jadi saya kan dulu emang paling nggak bisa bikin video ya di antara hari. Nah, terus Saya yang bikin video, terus dia foto. terus karena adanya Reels ini menciptakan kayak kesempatan buat caranya gimana, caranya kita memamerkan hasil kita melalui foto. Jadi kenapa enggak bikin Reels dan tapi isinya tuh foto gitu ya. Mau fotonya cepat, mau fotonya time lapse, yang intinya sih menunjukin hasil foto kita, hasil video kita di Reels Instagram, karena waktu itu kan rame ya. Karena waktu dulu ada TikTok juga, sampai akhirnya sekarang kita menyerah dengan tren itu, kita ikut juga. Saya yang inisiasi TikTok monokrom tuh, dan emang dan nanti ini juga masuk TikTok kan? ya ini TikTok. Sebenarnya TikTok itu bukan emang pengen goalsnya tuh kan dapetin klien ya, dapetin klien. pengennya Instagram, TikTok, ya. Red Story. Story. Tujuannya sebenarnya itu. Iya, cuman adanya si TikTok tuh kalau dari saya sendiri tuh pengen membuat awareness dulu ya. Kayak ini siapa sih monokrom gitu. Dan kita juga kebetulan sama edukasi juga juga. Dan kebetulan
stok kita dari tahun 2017 sampai 2022 tuh lumayan nih, ada foto video lumayan banyak ya, Iya. lumayan banyak. Terus Cuman belum kita pamerkan. Beberapa sudah, Belum, cuman udah. yang lainnya belum. Ya, dan sering waktu juga kayak saya bikin PR sendiri buat saya sendiri, bikin PR kayak ya udahlah bikin konten lah gitu. Akhirnya bikin reels lah, maksudnya saya savein foto-foto dan video dari saya, dari teman-teman juga saya save, dan saya bikin reels di Instagram atau bikin TikTok, dan yang isinya ya ya intinya kita tuh membuat ya TikTok dan atau reels tuh nunjukin hasilnya gini loh gitu, biar kalian tuh tahu monokrom tuh nggak hanya di Instagram aja atau nggak di story. Jadi untuk kan kita ceritanya tuh, Mas hasilnya di mana nih? Nah kalau sekarang saya punya senjata banyak nih, kalian bisa milih di Instagramnya, kita kasih IG kita apa, terus story kita apa, username-nya, terus di sana TikTok, semuanya monokrom pokoknya, double K. Tapi sengaruh apa sih Instagram, TikTok, dan Story? Sengaruh apa sih itu? Kalau Story itu emang marketplace ya, jadi jatuhnya sekarang marketplace. Dan yang saya tahu setelah beberapa kali ikut workshop offline dan online, emang udah diakuisisi sama Tokopedia. Dan emang secara sistem juga jadi marketplace. Jadi Story itu sekarang bukan hanya menghubungkan antar vendor ya. Jadi sekarang jadi lebih marketplace wedding sih, marketing marketplace buat wedding marketplace gitu. Terus kalau by Story emang siapapun baris to be atau grooms to be bisa lihat misalkan monokrom nih, hasilnya gimana, bisa lihat price listnya, dan bisa kontak langsung kita. Oh iya. Berarti klien bisa langsung tahu ya price listnya berapa, nggak perlu nanya, langsung diklik juga udah tahu. Iya, tapi alangkah baiknya kalian calon klien kontak saya langsung, sebagai admin. Kontak Adi aja langsung. Iya, bisa biar lebih tahu ya, sistematisnya kayak gimana. Kalau misalkan Instagram juga, itu juga lebih nunjukin hasil sih. Oh iya. Jadi kadang-kadang jadi tempat promosi ya. Iya. Apalagi TikTok yang maksudnya kalau misalkan dari lingkarannya tuh pasti gedenya di Story. Kalau di Instagram berarti tetap Story nomor 1. Iya. Nomor 2, nomor 3-nya TikTok dan Instagram. Iya. Tapi circle juga paling mengutamakan ya, utama satu. Nah sekarang bagi vendor-vendor baru nih yang mau mulai fotografi, bergerak di wedding fotografi, apa nih saran-saran buat penggiat vendor wedding fotografi untuk memulai? Kalau kata saya sih, ya, maksudnya setelah hampir 6 tahun gitu, gimana bukan memilih menciptakan bukan tren ya, itu kan selera ya, selera. Dan kalau saya dan tim saya Harir Gion Ox itu kebetulan kita seleranya musiknya, maksudnya kita dipersatukan oleh selera musik sih, kebetulan pertamanya. Terus suka juga analog fotografi, dan kita emang nggak bisa dipungkiri kita sangat dipengaruhi oleh fotografi ya. Analog fotografi apalagi, dan hasil editannya juga ya kita mepet lah analog looks ya, mirip analog, dan hitam putih juga kita saya suka banget. Kalau buat vendor di sana sih kayaknya yang ada di Indonesia saya lihat sendiri yang kan sering muncul tuh di ads, di Instagram ads, sering banget muncul. Saya juga jadi bagus banget, maksudnya bukan tertantang sih, maksudnya beda sih, maksudnya mereka udah punya warna sendiri ya. Mereka udah punya warna sendiri dengan approach masing-masing. Ada yang pakai handycam, ada yang full foto analog, dan mereka tuh rata-rata emang taste-nya udah
beda ya kali ya. Iya. Beda generasi juga ya. Iya. Dan kalau taste kita sih emang nggak bisa dipungkiri juga, kita tuh generasi 90-an ya sih. Kita Ya, 90-an. Y gitu, generasi Y. Jadi yang kita offer ke klien tuh ya gini gitu yang selama ini kalian bisa lihat Basori. Berarti harus ada ciri khas lah ya. Ciri khas, Ciri khas. Oke, paling gitu aja segmen kali ini.